Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang tema api. Untuk subtemanya tentang 1. Pengertian api, 2. Sifat api, 3. Bahaya api, 4. Manfaat api, 5. Sumber api. Api adalah reaksi kimia pembakaran cepat yang menghasilkan panas, cahaya, dan gas, sehingga bisa bikin gosong, melelehkan logam, atau ngasih kehangatan. Materi selanjutnya, sifat api. Sifat api yaitu 1. Menghasilkan panas, yaitu api selalu mempunyai suhu tinggi sehingga bisa mengasih rasa hangat ataupun membakar benda. 2. Menghasilkan cahaya, yaitu pembakaran membuat api nyala api makin banyak oksigen dan bahan bakar menyalanya makin terang. 3. Bersifat ke atas, yaitu api dan asap cenderung naik ke atas karena udara panas lebih ringan dari udara dingin. 4. Mengubah zat, yaitu api mengubah bahan bakar menjadi abu, gas CO2, uap air, dan energi panas. Selain itu, api juga berbahaya loh. Apa saja bahaya dari api? Ayo kita bahas bersama-sama. Tentang bahaya api. Yang pertama, bisa membakar dan membuat luka. Suhu api 200 derajat Celcius ke atas bisa membuat kulit melempuh. Yang kedua, kebakaran. Sekali menyebar, apinya susah dipadamkan. Yang ketiga, menimbulkan asap dan racun. Dapat menyebabkan pusing, sesak nafas, dan pingsan. Yang keempat, menimbulkan ledakan. Manfaat api. Api digunakan untuk memasak. Api sangat membantu manusia dalam mengolah makanan. Dengan bantuan api dari kompor, makanan mentah dapat dimasak hingga matang. Contohnya seperti menanak nasi, merebus air, menggoreng telur, dan membakar ikan. Yang kedua, api digunakan untuk penerangan. Sebelum ditemukan lampu listrik, manusia menggunakan api sebagai sumber cahaya, seperti menggunakan lilin, obor, atau lampu minyak, yang dapat menerangi ruangan yang gelap. Saat berkemah di malam hari, api unggun digunakan sebagai penerangan agar anak-anak dapat melihat lingkungan di sekitar dan tidak takut akan kegelapan. Yang ketiga, api digunakan untuk menghangatkan badan. Udara dingin dapat membuat tubuh menggigil. Panas dari api dapat menghangatkan tubuh. Contohnya, ketika berkemah di daerah pegunungan pada malam hari, anak-anak dapat duduk mengelilingi api unggun agar tubuh terasa hangat dan nyaman. Yang keempat, manfaat api untuk pembangkit listrik. Api tidak menyalakan lampu secara langsung, tetapi api digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik. Jadi anak-anak, walaupun api memiliki banyak manfaat, anak-anak harus memahami bahwa api itu juga berbahaya. Sumber api. 1. Sumber api alami. Api yang muncul sendiri dari alam, tidak dibuat manusia, seperti petir. Petir adalah cahaya terang dan besar di langit saat hujan deras. Petir muncul karena ada listrik yang sangat kuat di awan. Jika petir menyambar pohon kering atau rumput kering, panasnya bisa membuat api. Jadi sebaiknya
Saat ada petir, anak-anak harus masuk ke dalam rumah. Jangan berteduh di bawah pohon. Gunung meletus. Di dalam gunung ada batu yang meleleh karena sangat panas. Namanya lava. Saat gunung meletus, lava keluar dari gunung. Lava itu sangat panas dan menyala seperti api. Lava bisa membakar pohon, rumah, dan apa saja yang dilaluinya. Gunung meletus itu berbahaya, jadi kita harus pergi jauh. 2. Sumber api buatan manusia. Api yang sengaja dibuat manusia untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Hanya orang dewasa yang boleh menggunakannya, seperti korek api. Korek api adalah alat kecil untuk membuat api. Jika digesek, korek api akan menyala. Korek api digunakan untuk menyalakan lilin atau kompor. Korek api bukan mainan. Anak-anak dilarang memegang korek api. Kompor minyak dan kompor gas. Kompor adalah alat untuk memasak. Kompor memiliki api yang berwarna biru. Api kompor membuat air menjadi panas dan makanan menjadi matang. Jadi, jangan mendekati kompor yang sedang menyala ya. Kembang api dan petasan. Kembang api mengeluarkan cahaya yang berwarna-warni yang indah saat dinyalakan. Petasan mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Keduanya memiliki api dan bisa meledak. Anak-anak hanya boleh melihat dari jauh didampingi oleh orang tuanya. Jadi, dilarang menyalakan sendiri ya. 3. Sumber api dari energi panas. Api yang muncul karena ada panas yang sangat kuat. 1. Matahari. Matahari itu sangat panas. Jika cahaya matahari dikumpulkan dengan kaca pembesar di atas kertas kering, kertas itu bisa terbakar dan menjadi api. Untuk itu, dilarang bermain kaca pembesar di bawah matahari tanpa pengawasan guru. Konsleting listrik. Listrik ada di dalam kabel. Listrik itu tidak terlihat. Jika kabel rusak atau colokan terlalu banyak, listrik bisa keluar percikan api. Namanya konsleting. Konslet bisa membuat rumah terbakar. Jadi, jangan memegang colokan listrik ya. Jika melihat kabel rusak, segera melaporkan ke orang dewasa. 4. Benda panas. Benda yang tidak mengeluarkan api, tetapi suhunya sangat tinggi dan bisa melukai kulit. Seperti 1. Setrika. Setrika adalah alat untuk merapikan baju yang kusut. Bagian bawah setrika sangat panas. Untuk itu, anak-anak dilarang menyentuh setrika. Hanya ibu atau orang dewasa yang boleh memakainya. 2. Solder. Solder adalah alat orang dewasa untuk menyambung kabel. Ujung solder sangat panas seperti api. Jadi, anak-anak tidak boleh berada di dekat solder. 3. Knalpot motor atau mobil. Knalpot adalah bagian belakang motor yang mengeluarkan asap. Setelah motor berjalan, knalpot menjadi sangat panas. Jadi, anak-anak setelah turun dari motor, jangan langsung memegang knalpot ya. Setelah kita mengetahui materi tentang api, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Api. Api, 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 banyaklah gunanya. Api, 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 juga berbahaya. Kita jangan suka bermain api. Menggunakan api harus hati-hati. Jadi kesimpulannya,
Anak-anak hebatku, api itu ada di mana-mana. Ada api yang menolong, ataupun ada api yang berbahaya. Jadi anak-anak tidak boleh bermain api. Jika melihat api, langsung panggil bapak atau ibu guru ya, atau ayah dan ibu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.